Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, hari ini kita memperingati hati tersuci Maria ya. Seringkali juga kita sebutkan hati kudus Yesus, hati kudus Yesus dan Maria. Namun yang lebih cocok untuk Bunda Maria itu biasanya dikaitkan dengan hati tak bernoda Bunda Maria ya. Jadi Immaculate Heart of Mary, kan the Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary gitu ya. Jadi bukan, nanti kita bisa lihat perbedaannya antara hati kudus Yesus dan hati tersuci Maria ini, atau hati Maria yang tak bernoda. Jadi apa yang dimaksud dengan hati Maria yang tak bernoda ini? Hatinya tentu bukan siapa ya, bukan sesuatu yang hanya jasmani begitu, tetapi penggambaran hati Bunda Maria itu digambarkan sebagai keseluruhan pribadi Bunda Maria itu sendiri. Jadi bagaimana Bunda Maria secara keseluruhan pribadinya mengasihi Allah. Dan juga kita bisa melihat ketaatan, keteladanan imannya yang sempurna itu. Jadi dari eh, devosi kepada hati tersuci Maria berarti mengajak kita untuk berpikir, berpikir, mencintai, berdoa seperti Bunda Maria. Jadi Bunda Maria menjadi model kita sebagai manusia bagaimana mencintai Allah secara utuh, dan juga kita mau eh, tentang apa ya, ajaran tentang hati tersuci Maria itu memang tidak ada tertulis. Kalau kita orang-orang Protestan, apa ya, penekanan itu mana tulisannya hati tersuci Maria begitu. Tidak ada langsung begitu, tetapi dari permenungan, dari ayat ke ayat itu, maka kita akan menemukan makna kepribadian eh, Maria mencintai Tuhan. Misalkan di dalam Lukas 2 ayat 19, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkan. Jadi ayat ini menunjukkan kehidupan batin Maria yang sangat mendalam. Ia tidak hanya melihat karya Allah, tetapi juga merenungkannya di dalam hatinya. Lalu juga di dalam apa, Lukas 2 ayat 51, ibunya menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Di Injil hari ini pun tentu itu ya, berkaitan. Seperti itu. Hati Maria adalah hati yang selalu mendengarkan dan merenungkan kehendak Tuhan. Jadi perjalanan hidupnya ketika dia mengatakan aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak. Lalu dia tuh masuk ke kehidupan di mana dia dari dari peristiwa demi peristiwa dia mencari tahu, merenungkan apa ini maknanya bagi dirinya maupun bagi keselamatan manusia. Nah, juga kita lihat bagaimana di dalam Lukas 2 ayat 35 eh, dikatakan oleh Simeon yang menubuatkan bahwa Maria akan mengalami penderitaan besar karena keterlibatannya dalam karya keselamatan putranya. Dan gereja melihat ayat ini sebagai gambaran hati Maria yang turut menderita bersama Yesus saat sengsara dan wafatnya. Di perjalanan Bunda Maria bersama Yesus sampai ujungnya adalah juga ketika dia menyaksikan putranya sendiri wafat di kayu salib. Jadi sebentuk ya apa ya, eh, pemurnian yang luar biasa sebagai seorang ibu. Seorang ibu ya harapannya tidak pernah melihat anaknya meninggal lebih dulu daripada dia gitu kan, seorang ibu itu. Tapi dalam peristiwa ini Bunda Maria menyaksikan sendiri bagaimana anaknya
menderita di kayu salib dan wafat. Kepedihan kesengsaraan inilah yang memurnikan dan menyadarkan dirinya bahwa Yesus adalah untuk dunia, bukan untuk dirinya sendiri. Nah, Maria berdiri di kayu salib dan dekat salib Yesus berdirilah ibunya. Dan di dalam Yohanes 19 ayat 25. Maria tidak lari ketika murid-murid lain ketakutan, ia tetap setia. Jadi inilah penggambaran bahwa Maria memiliki hati yang tabah, penuh kasih dan juga rela berkorban. Nah, devosi ini secara singkat mulai di abad pertengahan sebetulnya. Udah ada santo-santa seperti Anselmus dari Canterbury, lalu Bernardus dari Clairvaux. Juga mereka ini berbicara tentang, mulai bicara tentang kasih dan penderitaan hati Maria. Namun di abad ke-17 ada seorang tokoh, bagaimana saya bacanya ini, Jean Audes, tulisannya begitu, dialah yang menjadi pelopor devosi resmi kepada hati Yesus dan Bunda Maria. Ya. Di tahun 1800, kongregasi kami, SFCC, disitulah dilahirkan, dan kamilah yang juga menjadi salah satu pelopor untuk devosi kepada hati Yesus, hati kudus Yesus dan hati tersuci Bunda Maria. Nah, ini lambangnya nih, dua hati ya, SCC di sini. Oke. Lalu apa ya? eh, Devosi itu semakin diperkuat dengan munculnya penampakan Bunda Maria di Fatima ya. Kita tahu Bunda Maria menampakkan diri kepada tiga anak eh, kecil ya. Dalam pesannya di Fatima, Maria meminta umat untuk bertobat, berdoa rosario, melakukan silih, dan membaktikan diri kepada hatinya yang tak bernoda. Nah, kemudian muncul pasti ada pertanyaan, apa bedanya dengan hati kudus Yesus? Ya, hati kudus Yesus. Nah, hati kudus Yesus itu tentu hatinya sang penebus. Sedangkan Maria adalah hati seorang murid yang sempurna. Jadi murid Yesus yang pertama bukanlah siapa-siapa, tetapi ibunya sendiri, ya, yaitu Bunda Maria. Nah, kemudian hati kudus Yesus itu adalah sumber rahmat. Rahmat bersumber dari hati kudus Yesus itu. Sedangkan Bunda Maria, hati tersuci Bunda Maria adalah menjadi saluran menuju rahmat itu. Lalu hati kudus Yesus menyelamatkan dunia, hati Maria tak bernoda membimbing dunia kepada penyelamat. Jadi melalui Bunda Maria, kita pun semakin dekat dengan Yesus. Hati kudus Yesus itu adalah kasih ilahi dan manusiawi Yesus atau Kristus, manusiawi Kristus, sedangkan hati Maria tak bernoda, kasih manusia yang sepenuhnya dipenuhi oleh rahmat. Jadi pribadi yang dipenuhi rahmat adalah dalam sosok Bunda Maria ini. Bagaimana dinyatakan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria pertama kali disebutkan, Hail Mary, full of grace, ya. Salam Maria, penuh rahmat. Nah, tentu kita pun perwujudan sikap kita kepada hati kudus Yesus dan hati Bunda Maria mesti dibedakan juga. Kalau hati kudus Yesus tentu inilah Allah kita, inilah yang disembah. Nah, hati Maria tak bernoda kita hormati. Ya. Nah, hati kudus Yesus berpusat pada Yesus sebagai Allah, sedangkan hati Maria tak bernoda berpusat pada Maria sebagai ibu dan murid. Ya, kita berpusat pada Maria sebagai ibu. Oke. Singkatnya, hati kudus Yesus adalah seperti matahari, sedangkan hati Maria itu seperti bulan. Jadi bulan itu tidak memiliki cahaya pada dirinya sendiri kalau tidak ada matahari. Jadi matahari dipantulkan oleh bulan.
Jadi Bunda Maria adalah refleksi sempurna dari apa kasih ilahi yang Yesus pancarkan. Jadi inilah contoh kesempurnaan manusia mencintai Allah atau memancarkan kasih Allah eh, kepada dunia. Ya, ini pribadi manusia yang menjadi contoh yang paling sempurna. Itulah Bunda Maria. Jadi demi poinnya juga tentu Maria tidak bisa menggantikan Yesus ya, dan tidak juga bukan menjadi sumber keselamatan, juga tidak memantulkan kasih tetapi memantulkan kasih putranya secara sempurna. Nah, mengapa kedua hati sering digambarkan bersama? Karena dalam karya keselamatan hati Yesus dan hati Maria tidak dapat dipisahkan. Yesus mengasihi Maria, Maria mengasihi Yesus, Yesus menderita di salib, Maria ikut juga menderita di salib sebagai ibu. Karena itu banyak gambar devosi menampilkannya berdampingan. Tapi kita bisa lihat tandanya kan di gambar itu, hati Yesus itu dimahkotai duri, sedangkan hati Maria ada tandanya dan adalah ada pedang yang menusuk di dalam hati itu. Seperti perkataan Simeon itu, sedangkan hati Yesus digambarkan dengan mahkota duri. Jadi mahkota duri tentu melambangkan penderitaan Kristus sebagai penebus, sedangkan pedang melambangkan duka cita Maria sebagai ibu yang setia mendampingi putranya. Jadi singkatnya ini inti spiritual devosi hati Maria adalah jika devosi kepada hati kudus Yesus mengajak kita berkata, Tuhan, Yesus jadikanlah hatiku seperti hatimu, maka devosi kepada hati Maria mengajak kita, Bunda menyatakan, Bunda Maria, ajarlah aku mencintai Yesus seperti engkau mencintainya. Jadi tujuan akhir bukan berhenti di Maria, melainkan bahwa kita semakin dekat dengan Kristus. Karena itu banyak santo mengatakan jalan tercepat menuju hati Yesus adalah melalui hati Maria. Devosi kepada hati Maria pada dasarnya adalah sekolah untuk mengajar kita beriman seperti Maria, itu Maria menjadi model, lalu taat seperti Maria, dan dalam penderitaan itu kita masih memiliki pengharapan seperti Bunda Maria. Dan kita diajak mengasihi Yesus dengan seluruh hati kita. Demikian di penjabaran tadi tentang hati eh, Maria yang tak bernoda. Ya, mari kita lanjutkan dengan doa dan berkat. Allah Bapa di surga, kami bersyukur di waktu yang singkat ini, di pagi hari ini, kami merenungkan bagaimana kasih-Mu tercurah melalui putramu dan melalui Bunda Maria. Dan mohon semoga Kau limpahkan rahmat-Mu agar kami pun mampu mencintai putramu sebagaimana Bunda Maria secara sempurna mencintai putranya. Semoga kami mohon Tuhan beserta kita. Kami mohon ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus di hati kami, agar kami bertumbuh dalam iman kami menjadi sempurna sebagaimana Bunda Maria yang sungguh mencintai putranya dengan sempurna dalam kesetiaannya, dalam perjalanan hidupnya maupun juga dalam penderitaan Kristus. Semoga melalui pemurnian yang Kau berikan dalam kehidupan kami, kami pun menjadi serupa dengan Engkau, dengan putramu, melalui juga model atau contoh kehidupan Bunda Maria yang kami renungkan senantiasa. Tuhan, berkat Allah menyertai kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.